Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana nih kabarnya? Udah hari karantin keberapa? Bulan-bulan, Bu. Alhamdulillah. Bu, tapi bosan. Bosan ya? Tetap semangat ya, jangan bosan-bosan. Iya, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran Ibu Administrasi Umum. Untuk sebelumnya, seperti biasa kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Untuk absensi, Ibu kirim ya linknya di Zoom chat. Kalian bisa isi sebelum mata pelajaran ini berakhir. Baik, Bu. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai struktur organisasi. Nah, sebelum itu, Ibu mau mereview mata pelajaran yang minggu lalu sudah Ibu jelaskan. Nah, review ini berupa kuis yang Ibu adakan di Quizizz. Kalian bisa akses linknya di Zoom chat juga. Tadi Ibu sudah mengirimkannya. Boleh masuk ya semuanya. Link Quizizz-nya ada di atas form absen. Oke. Ayo join ya semuanya. Oke, mulai. Ya, Jauza ini memimpin sama Fauzia sudah mulai mengisi. Rawesti juga. Oke, karena semuanya sudah mengisi, Ibu tunjukkan ya hasilnya ya. Ternyata masih banyak yang salah. Kebanyakan hanya menjawab satu pertanyaan. Sayang sekali. Jadi kalian harus belajar lagi ya tentang materi administrasi kepegawaian yang minggu lalu sudah Ibu jelaskan. Oke, untuk selanjutnya Ibu share screen PPT dulu ya untuk materi sekarang. Untuk hari ini, kita membahas mengenai struktur organisasi. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam suatu perusahaan atau dalam suatu organisasi takkan pernah lepas dari namanya struktur organisasi. Di sini Ibu ibaratkan kalau struktur organisasi itu seperti satu kesatuan pohon. Kenapa? Karena pohon itu memiliki banyak bagian dan bagian-bagian tersebut memiliki perannya masing-masing yang sangat penting. Contohnya, kalian sebagai batang. Pasti di batang itu kan batang memiliki peran sebagai penyangga pohon agar berdiri kokoh. Atau kalian sebagai daun. Daun kan fungsinya berfotosintesis untuk menghasilkan makanan untuk tumbuhan. Begitupun juga dalam struktur organisasi. Masing-masing anggota dan setiap orang dalam struktur organisasi itu memiliki perannya dan tanggung jawabnya masing-masing yang harus dipegang dan dicapai tujuannya bersama. Oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk organisasi beserta strukturnya. Ibu mohon maaf, kenapa di situ ada tulisan Fanta ya, Bu? Nah, di sini Ibu menyediakan kalimat untuk kalian agar memudahkan kalian dalam menghafal bentuk-bentuk struktur organisasi. Kalian bisa ikut Ibu ya nanti. Fanta diminum nggak pakai gas. Ayo unmute semuanya, ikuti. 1, 2, 3. Fanta diminum nggak pakai gas. Fanta fungsional, divisional, minum, matriks, gak pakai, garis atau lini, gas, organisasi, garis, dan staff. Oke. Kalian bisa screenshot ini dan hafalkan dan catat untuk pegangan kalian dalam menghafal ya. Yang pertama itu organisasi fungsional. Apa sih organisasi fungsional itu? Yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan itu dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya. Bisa kita lihat pada gambar. Di situ, di bawah direktur utama akan dibagi menjadi manajerial tertentu yang terbagi ke dalam satu bagian khusus sesuai dengan fungsinya. Makanya dinamakan organisasi fungsional. Untuk selanjutnya adalah organisasi, apa tadi singkatannya? Divisional. Nah, dalam model ini biasanya masing-masing divisi itu akan membentuk struktur organisasinya sendiri secara mandiri. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar. Di bawah direktur utama akan terbagi menjadi ke dalam divisi-divisi dulu. Terus di bawah divisi baru akan dibagi lagi menjadi manajerial sesuai fungsinya. Untuk selanjutnya, organisasi matriks. Apa sih matriks itu? Ibu boleh minta tolong Mayang untuk membacakan pengertiannya?
Jadi, organisasi matriks itu merupakan suatu kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk menutupi kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur organisasi tersebut. Nah, organisasi matriks ini digunakan untuk memudahkan pengembangan pelaksanaan beragam program atau proyek. Seperti itu, Ibu. Makasih Mayang sudah membacakan. Nah, kita bisa lihat ya di gambar. Dalam organisasi matriks ini, biasanya staf itu memiliki dua pimpinan, yaitu pimpinan departemennya sendiri dan pemimpin proyek yang sedang berlangsung. Makanya struktur organisasi matriks ini biasanya berada di suatu proyek yang sedang berjalan. Oke, selanjutnya adalah organisasi garis atau lini. Dari mulai direktur yang paling atas hingga kepala bagian yang paling bawah, itu dihubungkan oleh garis. Garis ini dinamakan garis wewenang atau komando, yang bisa digunakan untuk melimpahkan wewenang atau kekuasaannya. Seperti direktur pada wakil direktur atau manajer bagian masing-masing. Terus yang terakhir adalah organisasi garis dan staf. Nah, organisasi garis dan staf ini adalah kombinasi antara organisasi lini dan fungsional. Manajer kantor akan dibantu dulu oleh staf, kemudian baru di bawahnya ada kepala bagian yang mengepalai para staf bagian tertentu. Oke, seperti itu. Jadi materinya cukup sampai di sini dulu ya. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Saya, Bu. Prawes? Iya, Prawes, ada apa pertanyaannya? Bentar, Bu, tadi saya udah nyatet pertanyaannya. Oke, Prawes. Dari gambaran struktur organisasi fungsional dan divisional yang udah Ibu jelasin tadi, menurut saya kan itu mirip ya, Bu ya. Terus apa yang membedakan keduanya, Bu? Oke, terima kasih Prawes, pertanyaannya bagus banget nih. Jadi yang hal terutama yang membedakan divisional dan fungsional, jika fungsional kita bisa dilihat pada gambarnya ya. Fungsional itu di bawah direktur utama atau di bawah pimpinan tertinggi itu biasanya langsung terbagi ke dalam manajerial khusus. Misalnya bidang front office, bidang keuangan, langsung jadi manajer keuangan, manajer front office, dan sebagainya. Jika divisional, di bawah pimpinan utama biasanya akan terbagi ke dalam divisi-divisi tertentu dulu. Baru di dalam divisi itu akan ada struktur organisasi secara mandiri lagi. Begitu Prawes, apakah sudah paham? Paham, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama, Prawes. Selanjutnya, karena materi kita sudah selesai, Ibu akan coba untuk mereview kembali materi yang sudah Ibu jelaskan. Review ini pakai games kecil-kecilan ya, jadi Ibu akan melemparkan pada kalian dua pertanyaan. Kalian cukup siapkan satu lembar kertas dan ballpoint untuk menulis jawabannya. Ketika kalian sudah selesai menjawab, cepat-cepatan ya, tunjukin ke kamera kertasnya. Sampai sini paham penjelasannya? Oke, baik. Kita mulai ya. Pertanyaannya nih, tuliskan singkatan bentuk-bentuk struktur organisasi yang sudah dijelaskan. Jawab 1, 2, 3. Ayo cepet-cepetan. Saya, Bu. Siapa tuh semangat banget? Jauza ya? Ibu lihat Jauza nih paling cepat. Ya, Bu. Jauza bisa bisa dibacakan jawabannya apa? Fanta diminum nggak pakai gas. Wah, apa tuh? Kepanjangan apa tuh Fanta diminum nggak pakai gas? F-nya itu fungsional, D-nya itu divisional, M-nya itu matriks, G-nya itu adalah garis dan lini. Salah ya, Bu? Betul, lanjutkan. Garis dan staf. Garis dan staf, maaf Bu. Yang terakhir, garis dan staf. Betul nggak, Bu? Tadi benar Jauza pertama, yang keempat garis atau saya salah ya, Bu. garis dan staf. Iya, Prawes nih soal. Oh, berarti saya benar, Bu. Iya, selamat ya Jauza. Ibu akan memberikan nilai tambahan untuk kalian, untuk Jauza terutama untuk keaktifan pada mata pelajaran. Oke. Dan yang terakhir sekali ini, Ibu sudah mengirimkan tugas di Google Classroom. Kalian bisa buka Google Classroom yang sudah
join kan kemarin kan sudah dikasih sama ketua kelas kodenya. Misalkan kalian kerjakan, di situ ada 5 esai, tulis sesuai dengan perintah yang diberikan. Oke. Terus yang terakhir, Ibu juga memberikan materi yang akan diterangkan minggu depan. Silakan kalian belajar terlebih dahulu supaya bisa lebih efektif pembelajaran minggu depan. Sampai sini ada pertanyaan lagi semuanya? Udah, Bu. Oke, baik. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Pesan Ibu satu ya, kalian walaupun karantina selama ini, jangan putus semangat. Tetap semangat ya sekolahnya, apalagi ini tahun ajaran baru. Jadi kalian harus membara semangatnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.